Shabbat Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach. Berdasarkan Lukas pasal yang keempat dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke sinagog, lalu bangkit dan membaca kitab suci. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita akan sama-sama akan membaca firman Tuhan hari ini. Kami mengundang beberapa orang untuk hadir bersama di depan bersama saya. Prusemi boleh ke depan, demikian juga dengan Sinyo, untuk kita akan membaca firman Tuhan yang tersedia untuk kita pada hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal 25 mulai ayat yang ke-10 dan Yeremia pasal 1. Kemudian kita akan membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai pasal 4 ayat 19. Elohim yang telah memberkati nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub, kiranya ia pun memberkati baik Niko, baik Semi, demikian juga dengan Sinyo yang telah maju ke depan untuk menghormati Yahweh dan Torahnya. Kiranya yang Maha Kudus Baruch-Hu memberkati mereka dan seisi rumah mereka, dan mencurahkan kepada mereka karunia dan keberhasilan dalam segala pekerjaan tangannya. Baru kata Yahweh, mari kita sama-sama baca. Baru kata Yahweh Hamepora, baru Yahweh Hamepora leolam faed, baru Yahweh Hamepora leolam faed. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Asher bakar banu mikol ha'amim penatan lanu etorato. Mari kita semua sama-sama menyambut dengan baru kata Yahweh notein hatorah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-25, mulai ayatnya yang ke-10. Berbunyi, dan Yahweh berfirman kepada Musa, Finehas bin Eleazar bin Imran Harun telah meredakan murkaku dari antara orang Israel, karena dia cemburu dengan kecemburuanku di antara mereka, sehingga aku tidak memakannya orang Israel di dalam kecemburuanku. Oleh karena itu katakanlah, lihat, aku memberikan kepadanya perjanjian damaiku, dan itu akan menjadi baginya dan keturunannya setelah dia perjanjian imamat yang sebagai perjanjian imamat yang kekal, karena dia cemburu kepada Elohimnya yang mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel. Nama orang Israel yang dibunuh bersama dengan wanita Midian itu adalah Simri anak Salu, kepala keluarga seorang ayah dari suku Simeon. Dan nama perempuan Midian yang dibunuh itu adalah Gosbi bin Sur, kepala suku dari rumah seorang ayah di Midian. Dan Yahweh berbicara kepada Musa mengatakan, lecehkanlah orang Midian dan kalahkan mereka, karena mereka telah mengganggumu dengan tipu muslihat mereka, yang dengannya mereka menipumu dalam masalah Peor.
Dan dalam masalah Gosbi, putri kepala suku Midian, seorang perempuan mereka yang dibunuh pada hari itulah karena Peor. Demikian pembacaan dalam Perjanjian Lama. Kita akan masuk di dalam pembacaan kedua, yaitu Yeremia pasal 1. Ada jemaat. Mulai ayat 1. Baru atau Yahweh Amefora, baru Yahweh Amefora leolam paet, baru Yahweh Amefora leolam paet. Baru atau Yahweh Elohimnu meleka olam, aser bakar banu mikol amin, penatan lanu et torato. Baru atau Yahweh noten hatora. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Yahweh datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ya Yahweh Elohim, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Yahweh berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Yahweh. Lalu Yahweh mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yahweh berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Yahweh datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Yahweh kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Yahweh datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Yahweh kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikian firman Yahweh. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka,
sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Elohim lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Baruk ata Yahweh, Elohim melech olam, aser natan lanu, Masiak Yasua, Pehadi brot, sel habret, hadasa. Baruk ata Yahweh, notein habret, kadasa. Pembacaan 1 Petrus pasal 3 ayat 8, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, seketa, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduslah Yasua di dalam hati sebagai Yahweh, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Hamasia menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Elohim, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Hamasia telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Elohim, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Elohim, ketika Elohim tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baktranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh hiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Elohim oleh sebagai Yasua Hamasia yang duduk di sebelah kanan Elohim setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin.
Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam sur kol ha'amim sadik bekol haderot ha'el ha'neeman ha'omer POC hamdaber kaim sekol fiharap emet fasidek neeman ata Yahweh Eloheinu penemamim derahaka bedafar echad mi dafareka akor lo yasuf rekam ki el melek neeman rakamam ata baruk ata Yahweh ha'el haneeman. Amin. Mari kita semua menyambut dengan Pesot HaTorah. Pesot HaTorah aser samose lifnei bnei Israel alpi Yahweh beyat Mose. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peringatan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang awam. Cita Yahweh itu benar, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu sungguh benar lagi adil. Maka sekarang hai Israel, apakah yang diminta Yahweh Elohimu daripadamu? Selain daripada takut akan Yahweh Elohimu, beribadah kepada Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Segala yang difirmankan Yahweh akan kami lakukan. Shabbat Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, kita menerima firman Tuhan yang begitu dahsyat, yang banyak kali di dalam pertimbangan kehidupan kita sangat sulit untuk kita simak. Karena hal ini telah terjadi di tengah-tengah umat Israel. Firman Tuhan ini berdasarkan apa yang kita baca tadi, bagaimana tindakan daripada Pinehas yang telah membunuh 2 orang di tengah-tengah pelayanan yang ada. Tentunya ini sulit untuk kita terima. Tetapi itulah yang terjadi. Karena apa, saudara? Ini ada satu latar belakang yang perlu kita sama-sama menyimak. Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa yang besar ini? Setiap kali kehidupan kita, saudara, tidak pernah melihat keberadaan latar belakang yang terjadi. Sebenarnya latar belakang ini adalah, kita tahu sebelum ayat-ayat ini, kita pada pekan yang lalu, pada Sabat yang lalu, maka kita di sini melihat ada peristiwa. Latar belakang daripada Pinehas membunuh kepala, boleh bilang sosok nasi itu sebenarnya pemimpin suatu suku.
dengan seorang Midian, perempuan Midian. Ini ada sebab. Apa yang menyebabkannya, saudara? Kalau kita tidak melihat, memahami latar belakang, maka sulit untuk kita memahami peristiwa yang dibicarakan di dalam Parashat Torah hari ini. Cerita ini dimulai dengan bagian Taurat yang sebelumnya, di mana Balak, saudara, Raja Balak itu meminta kepada Bileam untuk mengutuk Israel. Tetapi Bileam adalah seorang nabi. Dia tidak serta-merta melakukan apa yang dibicarakan oleh Balak itu kepadanya. Karena dia tahu, dia katakan kepada Raja Balak, bagaimana aku memberkati orang yang diberkati oleh Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Itu tidak mungkin. Tetapi apa yang diberikan, apa yang dilakukan oleh Balak, ya. Jadi Raja Balak dari Moab menyebut Bileam yang dikenal seorang penyihir atau seorang nabi yang memiliki reputasi yang luar biasa sebagai seorang yang dapat memberikan mantra atau kutukan. Atau kita tahu kalau banyak kali, apalagi di Jawa, terkenal dengan istilah mantra. Kalau kita di Minahasa ini tidak kita kenal arti mantra, ya, yaitu orang yang memelet orang-orang yang dapat melakukan tindakan-tindakan pengutukan. Nah, Bileam ini dapat memanggil kekuatan kegelapan melawan orang atau satu bangsa tertentu. Balak meminta Bileam untuk mengutuk orang Israel agar dia bisa menang atas mereka. Karena Balak ini ketakutan kepada umat Israel yang terkenal pada waktu itu. Karena apa? Dia bisa melawan Og dan Sihon. Ini raja-raja yang kuat yang ada di sekitar daerah mereka waktu itu. Saking takutnya Raja Balak, maka dia meminta supaya Balak itu datang mengutuk Israel supaya Israel tidak memenangkan peperangan dengan dia. Tetapi apa yang terjadi? Balak Bileam tidak melakukan itu. Tetapi ada yang Bileam lakukan. Ya. Bileam tidak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan begitu banyak kekayaan, tetapi juga memiliki reputasi untuk melindungi dan tidak bisa begitu saja datang untuk mengutuk orang Israel. Dia memberitahu Balak bahwa dia hanya akan melakukan apa yang Yahweh perintahkan untuk dia lakukan dan tidak ada yang lain. Perundingan itu memiliki beberapa putaran dan pada akhirnya Bileam mengutuk Israel, tetapi bukan mengutuk Israel, tetapi memberikan nasihat kepada Balak untuk mengirim gadis-gadis Moab yang paling cantik untuk merayu para pria Israel. Tentu saja Bileam tidak memberikan nasihat ini kepada Balak Raja Moab secara cuma-cuma, dan dia mendapatkan emas dan kekayaan dari raja. Raja Balak dari Moab justru mengutus wanita-wanita cantik Moab dan untuk menggoda para pria orang Israel saja sehingga mereka jatuh di dalam dosa, yaitu persinahan yang membuat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh nasihat dari Bileam. Itu yang menjadi persoalan, maka terjadilah persinahan orang Israel dengan orang-orang Midian. Persinahan ini bukan hanya sekedar persinahan di dalam tubuh, tetapi juga membawa dampak supaya orang Israel itu yang jatuh di dalam dosa
mereka itu menyembah berhalanya Moab. Bukan Moab. Berhalanya Midian pada waktu itu. Inilah yang terjadi. Dewasa ini kita ada dalam peperangan rohani, kita sangat-sangat banyak yang kita hadapi. Dengan kemajuan teknologi yang ada. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi lagi. Semua terbuka. Sehingga anak-anak pun sudah terlibat di dalam persinahan secara badani dan apalagi secara rohani. Boleh dikatakan kita kesulitan sekarang ini, saudara. Bukan hanya menghadapi itu, tetapi bagaimana kita mengatasi kehidupan anak-anak kita, bahkan kita sendiri, orang-orang dewasa pun terlibat di dalamnya, yaitu dengan terkontaminasinya dengan teknologi yang ada dewasa ini. Apa itu? Yaitu handphone. Di mana-mana orang melihat handphone lebih daripada perhatiannya kepada yang lain. Inilah yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Dosa yang sangat-sangat tidak baik. Saudara. Jadi inilah latar belakang terjadinya pembunuhan terhadap pemimpin Simeon, saudara, oleh seorang imam. Siapa itu? Karena dalam pembacaan yang kita baca tadi, kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 25 ayat 6 sampai 13, di situ jelas. Dan memang salah seorang Bani Israel datang dan mempersembahkan kepada saudara-saudaranya wanita-wanita Midian di depan mata Musa dan di hadapan seluruh jemaah Bani Israel yang sedang menangis di depan pintu kemah pertemuan. Jadi sebenarnya pada waktu itu bukan cuma terjadi di kemahnya sendiri, tidak. Jadi terjadi di antara di dalam kemah pertemuan seperti kita yang sekarang. Kita ada di dalam kemah pertemuannya Tuhan. Ohel dalam bahasa Ibrania adalah Ohel. Kalau di dalam bahasa Yunani disebut sinagog. Sinagog itu sebenarnya bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani. Ya. Nah, kita menghadapi hal ini, boleh bilang persinahan rohani yang terjadi dewasa ini, yaitu pengajaran-pengajaran yang salah yang sudah masuk di lingkungan kita, di lingkungan gereja-gereja. Apa yang sudah terjadi? Orang lebih banyak bila mana kita beribadah di hari Sabat, itu mereka lecehkan. Selalu kalau saya kemarin kita makan di salah satu restoran, pada waktu mereka bertanya, jadi Pak Niko sekarang melayani di mana? Saya bilang melayani di rumah saya karena saya ada ohel, saya ada kehilat. Kata ohel, kata kehilat saja untuk mereka tentunya asing di dalam pendengaran. Paling kan kalau kita melayani di lingkungan sedewasa ini adalah lingkungan gereja. Begitu disebut ohel, disebut kehilat, nggak ngerti. Sudah. Baru saya harus menerangkan. Itu sebabnya kami melakukan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Yahshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita itu lakukan. Apa yang dia lakukan? Yaitu dia masuk di hari Sabat yang kita baca tadi. Kalau di dalam Sidur, dalam membaca firman Tuhan,
maka itu menjadi kebiasaan Yesua. Jadi yang kita lakukan adalah apa yang menjadi junjungan kita kerjakan. Dia masuk tiap hari Sabat dikatakan. Dia masuk ke sinagog atau ke ohel, maka kepadanya diserahkan gulungan kitab untuk membaca. Jadi membaca firman Tuhan di dalam acara ibadah Sabat itu biasa. Memang itu yang terjadi. Sebab itu barangkali kalau kita mengikuti pembacaan sebenarnya itu panjang sekali. Karena hari ini umpamanya contoh, kita harus membaca di dalam firman Tuhan dari mulai pasal 25 ayat 10 sampai 30 ayat 1. Itu paling sedikit ada 5 pasal harus kita baca. Dan kita melihat, sebab itu kalau saya membuatkan garis pelajaran pada waktu yang saya sempatkan, bahwa mulai pasal 25 ayat 10 bicara tentang Finehas. Setelah dia melakukan hal yang menurut Bapa Yahweh itu berkenan kepadanya. Karena apa? Dia melakukan untuk membela kehormatan Bapa Yahweh. Kita yang melakukan sesuatu yang membela kehormatan Bapa Yahweh itu diberkati oleh Bapa Yahweh. Walaupun hal ini tidak bersesuaian dengan kebiasaan kita manusia. Banyak contoh yang seperti saya katakan kemarin. Saya ketemu dengan hamba Tuhan dan mereka bertanya kepada saya. Pada waktu saya katakan bahwa kami berhari Sabat, tidak berhari Minggu. Itu menjadi persoalan. Loh, kamu ini berarti bukan Kristen. Saya bilang ya memang, saya lebih senang disebut sebagai Nasrani. Karena Kristen tidak muncul di Yerusalem. Kalau sejarahnya kekristenan. Kekristenan muncul di mana? Di Antioquia. Itu bukan di Yerusalem, bukan di tanah Israel memunculkan kata Kristen sebenarnya. Sebab itu, maka terjadi pembicaraan yang cukup alot dengan teman-teman hamba Tuhan ini. Oh, sudah berarti kamu sudah tidak mengagungkan lagi nama Yesus. Saya bilang tidak. Karena saya mengagungkan nama Yahshua HaMashiach. Karena dia itu adalah anak Elohim. Anak Bapa Yahweh. Dan itu berdasarkan kitab Kejadian pasal 2, pada waktu dia membentuk manusia, dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Jadi dalam membentuk manusia, berdasarkan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 7 pasal 2 ayat 7, di sana dinyatakan bahwa Bapa Yahweh dengan Yahshua ada melakukannya. Mereka buka, tapi mereka bilang tidak ada kata itu di sini. Ya memang, hanya dalam bahasa Ibrani baru kita tahu rahasianya. Karena kata membentuk dalam bahasa Ibrani dipakein 2 yod. Saya bilang coba, saya bukakan bahasa Ibrani kepada mereka, membandingkan Kejadian pasal 2 dengan Kejadian pasal 2 ayat 7 dan kemudian bandingkan dengan apa pembentukan Bapa Yahweh terhadap binatang, itu beda. Kata membentuk situ dari ayat 19 hanya 1 yodnya. Tetapi di dalam ayat 7 ada 2 yodnya di situ. Itu bicara tentang Yahweh. Nah, Yahweh ini muncul di mana? Itu di dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 3 dan 4. Ayat 2 dan 3. Itu saudara bisa lihat. Ada Yahweh di sana. Mereka membuka firman Tuhan di dalam kitab
Yesaya pasal 12. Apa yang mereka kaget di sana? Karena dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata Tuhan huruf besar dan Allahnya juga huruf besar. Saya membawa juga kitab baru yang sudah diterbitkan sekarang ini. Kalau di dalam dulu kita kenal dengan ILT, Indonesian Literatur, Translation. Kalau sekarang menjadi bahasa Indonesia lugas. Saudara boleh dapat. Kalau saudara baca di sana, langsung dikatakan di sana itu memakai nama Yahweh. Nah, kata Yahweh ini untuk orang Israel sendiri sampai sekarang mereka sangat takut menggunakan nama Yahweh. Itu sebabnya kalau saudara bergaul dengan orang Israel yang ada dewasa ini, saudara boleh ke Israel, boleh kemana, saudara akan temukan hal ini. Mereka tidak memakai nama Yahweh. Tetapi nama Yahweh ditulis huruf besar, pakai huruf Ibrani. YHWH mereka baca dengan Adonai. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka pada waktu dibawa oleh Bapa Yahweh tertawan setelah Raja Salomo melakukan kejahatan besar di muka mata Yahweh. Apa yang terjadi di masa Pinehas sebenarnya terjadi juga terakhir di mana? Di dalam kerajaan Israel oleh Raja Salomo sendiri yang melakukan. Dia melakukan apa? Persinahan. Dia mengawini begitu banyak perempuan dari berbagai daerah yang memasukkan kepada umat Israel penyembahan berhala. Dan ini yang terjadi dengan Baal Peor ini. Yang terjadi pada kalau yang kita baca. Pada kejadian Bilangan pasal 25 mulai ayat 1. Atau sebelumnya pasal 24. Di sana dalam Bilangan itu dijelaskan bagaimana perempuan Midian menggoda para laki-laki Israel untuk mereka menyembah kepada berhala. Itu juga yang terjadi di zaman Raja Salomo. Raja Salomo terkenal. Gundiknya berapa banyak aja sudah cari aja di Alkitab dan saudara bisa baca. Akibat dari hal itu maka kerajaan Israel dipecah dua. Menjadi kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel dengan 10 suku. Dan di bagian selatan disebut kerajaan Yehuda. Yang sekarang menjadi Yahudi. Nah inilah perpisahan-perpisahan yang terjadi. Dan itu semua terjadi dalam sampai bayangkan bagaimana Tuhan, Bapa Yahweh Elohim, orang Ibrani, memberkati kehidupan daripada Pinehas yang mau membela. Kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 25 tadi, di sana dijelaskan, saudaraku yang kekasih, saya ingin supaya kita mengetahuinya. Di dalam mulai ayat 10, Yahweh berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkahku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Pinehas membela kehormatan Bapa Yahweh di tengah-tengah kehidupan. Ini yang saya ingin kemukakan kepada kita, saudara. Di tengah-tengah kehidupan persinahan rohani yang sedang terjadi dewasa ini di mana-mana.
Kita harus mengadakan pembelaan. Marilah kita menjadi imam-imam Pinehas yang melakukan tindakan yang memang tindakannya memang paling gak enak, membunuh orang kok. Artinya menghabisi. Dan kalau saudara tahu apa yang dimaksudkan oleh Bapak Yahweh bagi kita di Indonesia sekarang ini, berdasarkan Yesaya pasal 46 ayat 11. Di akhir zaman, aku akan memanggil burung buas dari timur dan orang yang akan melaksanakan keputusanku karena keputusanku telah sampai. Burung buas dari timur ini saya katakan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia punya lambang burung buas negaranya. Negara kita mempunyai lambang Garuda. Dan Garuda itu adalah burung buas yang memakan bangkai. Apa tugas burung bangkai ini? Di dalam Yesaya, di dalam kitab Perjanjian Baru Matius pasal 24 dikatakan ayat 26 atau 28. Di sana dikatakan, di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Kenapa ada bangkai, ada kerumunan burung nasar? Itu apa artinya? Artinya, burung nasar tempatnya adalah tempat di mana bangkai. Bangkai itu adalah ajaran-ajaran yang membawa kepada kematian. Ajaran-ajaran yang membawa kepada kehidupan yang menderita. Itulah tugas burung bangkai. Jadi Pinehas ini, kita harus menjadi Pinehas di akhir zaman. Kita harus memakan habis semua pengajaran-pengajaran yang salah. Kalau pengajaran salah, kita katakan salah. Jangan kita kompromi. Contoh yang saya hadapi kemarin. Begitu saya katakan saya berhari Sabat, mereka langsung menuduh saya bukan Kristen lagi. Ya memang. Karena orang yang berhari Sabat tidak berhari Minggu. Dan hari Minggu itu hari yang tidak disebutkan di dalam Alkitab untuk kita beribadah. Nggak ada dibilang kuduskan hari Minggu. Yang dikatakan ingat untuk menguduskan hari Sabat. Jadi kalau kita melakukan ini, dan itu berkenan kepada Bapak Yahweh. Di mana kita lihat berkenannya itu? Yesaya pasal 56. Karena sebenarnya orang itu kemarin bertanya kepada saya, kalau begitu Bapak tidak boleh memegang imamat. Karena imamat yang rajani itu hanya kepada orang Israel. Terutama kepada suatu suku yang tersendiri. Mereka rupanya jago-jago dalam teologi. Mereka bicara tentang hal ini. Saya bilang, tahu benar. Saya katakan kepada mereka, memang benar, kamu tidak ada hak untuk menjadi hamba Tuhan, apalagi menjadi imam. Karena imam itu hanya tertuju kepada anak-anak Harun. Pinehas termasuk anak Harun. Tadi kan jelas dikatakan. Tuhan Yahweh berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun. Jadi tegas. Sebab itu dia imam. Nah kita nggak boleh jadi imam katanya. Karena berdasarkan firman Tuhan. Hanya keturunan Harun yang boleh menjadi imam. Apalagi jadi imam besar. Tetapi saudara, tatkala orang-orang Israel jauh dari Tuhan, maka Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya. Yesaya pasal 56 ayat yang ke-6. Saudara boleh baca. Mungkin Pak Yosua boleh baca. Yesaya 56 ayatnya yang ke-6. Boleh baca?
sini jelas dikatakan ini ILT. Terjemahan ILT. Kalau terjemahan lain dikatakan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk mengasihi nama Yahweh dan tidak menajiskan hari Sabat. Ayat 7 dikatakan, aku akan berkenan kepada persembahan-persembahan mereka yang dibawa di atas mezbah. Yang melayani persembahan di atas mezbah itu hanya para imam. Jadi di sini firman Tuhan ini memberikan kesempatan kepada kita yang bukan keturunan Lewi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Syaratnya apa? Pertama, harus datang menggabungkan diri dulu kepada nama Yahweh. Dan untuk menggabungkan diri kepada nama Yahweh, ada ayat lagi yang perlu saudara dan saya ketahui. Dan ini harus kita bawakan sekarang ini. Ayat itu di dalam Mazmur pasal 24. Mulai ayat yang ke-6 dikatakan, terangkatlah pintu-pintu gerbang yang tertutup berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Itu dijawab sendiri oleh pemazmur. Yahweh yang gagah perkasa. Nah ini yang harus kita doakan, saudara. Kalau perlu saudara pulang dari sini, pulang dari pelayanan, saudara melewat satu tempat ibadah, tumpang tangan ke atas rumah ibadah itu. Katakan, terbukalah pintu-pintu gerbang yang tertutup berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan, yaitu Yahweh Elohim orang Ibrani. Itu yang harus kita lakukan. Dan saya bersyukur sekarang ini sudah banyak yang terbuka. Dan inilah yang menjadi tujuan kita. Jadi kita bukan tertuju kepada Pinehas harus menombak, membunuh orang. Tetapi kita lihat apa yang di ayat 10 itu. Karena dia telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku. Dia membela kehormatan Bapa Yahweh Elohim. Kalau itu yang kita lakukan, berdasarkan ayat-ayat yang saya berikan pada hari ini, maka kita masuk pada rencana Bapa Yahweh yang besar. Jadi pagi saya terlibat pembicaraan cukup lama dengan anak rohani kami di Jakarta. Dia mengatakan, tapi saya belum melihat kehidupan mereka itu betul-betul masuk ke akar Ibrani. Hanya cukup sampai di situ. Saya tanya, dengan pembaptisan pembaharuan menurut mereka, apa mereka membawa acara yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach terhadap Nikodemus di dalam kisah pelajaran kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3. Nikodemus datang kepada Yeshua HaMashiach dan bertanya, aku ingin masuk di dalam kerajaan surga. Yeshua menjawabnya apa? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, jangan engkau bilang masuk. Melihat pun engkau tidak boleh. Itu kan kira-kira pembicaraannya model begitu. Nikodemus kan bingung. Bagaimana saya harus jadi masuk di dalam rahim ibu sedang saya sudah besar begini? Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, maka engkau tidak akan masuk ke dalam. Sebab itu di dalam acara mikve pembaharuan saat ini bukan hanya menaruh nama, bukan.
tapi masuk ke hayim-mayimnya. Itu intinya. Apa arti hayim-mayim di sini? Itu air ketuban, air kehidupan. Apa itu air kehidupan? Itu sebenarnya firman Tuhan yang hidup. Jadi kita tidak sembarangan. Jadi bukan sudah bersenang dengan apa yang ada. Sama tahun-tahun 70-an, 60-an, 70-an saya masih hidup tidak karuan. Saya pulang di kampung, saya harus masuk gereja dengan orang tua saya yang Pantekosta. Pada waktu itu adik-adik saya sedang menari-nari di atas panggung, di atas podium. Di masa itu mereka angkat tangan sambil menari, itu keluar darah dari tengah-tengah. Kebetulan adik saya punya tangan yang saya lihat. Itu tahun-tahun 60-an. Jadi mereka sudah maju. Tapi saya duduk paling belakang. Didatangin sama anak pendeta. Dia bilang, kenapa bro tidak berdiri tepuk tangan? Orang nyanyi tepuk tangan, bro cuma duduk-duduk. Saya bilang, ya itu Pantekosta. Oh, jadi bro belum Pantekosta? Iya, saya masih di pantai sebelah, saya bilang. Sampai dia ketawa. Maksudnya, ya saya masih orang di seberang laut sana. Belum masuk. Nanti tahun 72 baru saya masuk ke rencana Bapak Yahweh. Jadi belum walaupun kita sudah masuk gereja. Kalau belum waktunya, belum datang pada pertobatan yang sungguh, ya kita tidak bisa lakukan apa-apa. Jadi tunggu waktunya. Kita harus berdoa supaya ada waktunya Tuhan. Saya bersyukur waktunya Tuhan untuk saya di tahun 75. Di mana anak saya masih bekerja secara duniawi. Saya tekan kontrak tanggal 2 Januari harus masuk kerja. Tanggal 7 Januari anak saya yang tua meninggal. 3 tahun kemudian saya naik pangkat. Gaji didobelin asal saya keluar. Saya kerja di luar negeri waktu itu. Saya tekan kontrak lagi, saudara. Tapi hasilnya apa? Anak saya yang kedua lahir, dia dapat meningitis. Kepalanya membesar. Sebab itu saya dipanggil Tuhan. Melayani. Tinggalkan semua pekerjaan dunia, melayani Tuhan. Memang nggak enak. Saudara bayangkan dari orang yang punya uang, gajinya besar, di masa itu gaji saya sudah $2.000 tahun 70-an. Meninggalkan itu tanpa uang, melayani Tuhan, itu tidak gampang. Tapi Tuhan tetap memberikan pembelaan. Amin, saudara. Kalau kita berserah sungguh kepada Bapa Yahweh, maka Dia akan bekerja melalui kehidupan kita. Nggak usah takut. Nggak usah mimpi yang besar-besar. Kita mengalir saja apa yang Tuhan inginkan. Kalau secara manusia, saya sudah sampai menjadi ketua sinode gereja. Banyak anak-anak didik saya berhasil. Tetapi membandingkan dengan kehidupan kami, ya tidak sebanding katanya dengan mereka.
Saya hanya menyerah kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, mari kita kerjakan. Saya bersyukur di usia saya yang ke-83 ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani pekerjaan. Walaupun khotbahnya sudah harus duduk, karena kaki sudah nggak kuat berdiri. Tapi puji Bapak Yahweh, saya masih bisa naik motor. Dari sini ke Bitung masih tembus, saudara. Mudah-mudahan hari ini masih tembus ke Amurang. Haleluya. Jadi segala sesuatu Tuhan berikan. Jadi saudara nggak usah takut. Kalau melayani Tuhan jangan tanggung-tanggung. Berikan kehidupan saudara dengan sungguh, maka Tuhan yang akan mengadakan. Nggak ada yang mustahil. Dia tahu keadaan kita. Memang tidak seperti yang kita pikirkan. Oh, semua pasti beres kalau sudah dengan Bapak Yahweh, kan? Bapak bilang. Kita harus diproses. Kalau kita mengalami proses, jangan kita mengeluh. Terima aja. Katakan, Tuhan terima kasih, ini proses yang saya harus hadapi, yang saya percaya akan memberi saya kemampuan untuk menghadapi. Jadi saudara, kalau umpamanya saudara dalam keadaan sakit saat ini, belum dapat berbuat apa-apa, katakan terima kasih Tuhan masih hidup, masih bisa bernapas. Kalau Tuhan menyediakan kita waktu lagi untuk kita melayani, katakan kepada Dia, sembuhkan saya untuk saya melayani pekerjaan. Walaupun kecil, tetapi kita patut bersyukur. Tadi pagi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Anak rohani kami boleh melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun dia bilang, aduh saya lihat masih penuh kekurangan. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan. Saya kembali kepada Pinehas. Kalau Pinehas itu dapat melakukan kehendak, itu meredakan, di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Dia telah menyurutkan murkahku dari orang Israel. Tuhan bukan murka kepada bukan orang Israel loh, saudara. Apa murka kepada orang Midian? Kan bukan. Dia murka kepada orang Israel yang bersinah, yang menyembah berhala. Tuhan bukan murka kepada orang yang di luar kita. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu sama dengan keadaan posisi Pinehas ini, mari kita surutkan murkahnya Bapak Yahweh kepada umatnya. Saya menonton membuka firman Tuhan di YouTube dan saya lihat, sekarang ini sudah memunculkan pembicara-pembicara, pastor Katolik yang mulai terjadi perubahan di dalam mereka berkhotbah. Saya dulu ikut Katolik lama. Saya juga dulu bisdinar. Sebab itu kalau pastor mengucapkan dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, Dominus Coviscum, saya jawab dari belakang, Dominus Escom Spiritu, saya masih ingat. Tapi kemarin begitu saya buka, lihat bagaimana Paus dia mulai berdoa untuk Lucifer. Wah, saya langsung, istri saya marah dan katakan, itu kamu ikut-ikut model itu. Tapi kita lihat ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi bagi kita, sebagai orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta,
Yahweh Elohim orang Ibrani. Harus kita tambah itu, karena itu yang terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 18. Kalau saudara lihat Keluaran 3 pasal ayat 18, Keluaran 5, Keluaran 9, itu ada mengenai dia mengatakan Yahweh Elohim orang Ibrani. Jangan Yahweh Elohim orang Arab. Jangan. Nggak ada itu. Bukan dengan orang Amerika, bukan dengan orang Belanda, bukan dengan orang Jerman. Tetapi dia ada Yahweh Elohim orang Ibrani. Itu kata Alkitab. Kita harus bela. Kalau kita melakukan itu, Tuhan akan sertai kita dengan kuasanya. Amin. Dia katakan apa di sini? Saya ingin baca ayat 10 itu berulang-ulang supaya saudara tahu. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam kecemburuanku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan. Perjanjian keselamatan ini shalom. Jadi ada berit shalom dalam bahasa Ibrani. Yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya. Pinehas diberikan tanggung jawab dari kehidupan Pinehas ini, keturunannya. Kemudian dari itu keturunan-keturunan Pinehas inilah yang menjadi imam-imam besar. Selama mereka melakukan tugas-tugas itu, Tuhan memberkati mereka. Amin, saudara. Tapi begitu mereka lari daripadanya, maka Tuhan mencabut. Kapan Tuhan mencabut keimaman Pinehas ini? Setelah siapa imam besar terakhir yang menghakimi Yahshua HaMashiach? Kayafas. Pada waktu Kayafas merobek baju keimamannya, maka di saat itu tandanya keimaman yang diberikan oleh dipercayakan Yahshua HaMashiach kepada keturunan Kayafas, keturunan dari Harun ini berhenti. Tidak berlaku lagi. Sebab itu di dalam perjanjian baru diberlakukan apa? Keimamannya adalah keimaman Melkisedek. Imam Melkisedek tidak pakai keturunan, tapi yang diangkat oleh Bapa Yahweh. Nah, untuk kita masuknya di mana? Itulah kejadian dikatakan di dalam Yesaya pasal 56 ayatnya yang ke-8. Aku akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang itu dan menambahkan kepada mereka orang-orang yang tadi menggabungkan diri kepada Yahweh. Ini kesempatan kita. Saudara mau ambil bagian masuk di dalam orang yang akan ditambahkan kepada orang-orang yang sudah terkumpul itu? Karena orang Israel, walaupun dia dimurkai oleh Tuhan, tetapi dia tetap disayang olehnya. Dia akan kembalikan mereka, dikumpulkan kembali. Dan kepada mereka yang nanti terkumpul di akhir zaman ini, maka mereka terus ditambahkan lagi. Saya kemarin ditelepon oleh keluarga saya. Apakah kita, ya, saudara saya ini dari Batam, dia tanya sama saya, kalau kita ini keturunan Efraim, apakah kita termasuk di dalamnya yang akan Tuhan kumpulkan kembali?
Kembalinya kita bukan kembali ke Yerusalem duniawi ini. Tapi lihat apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-22. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Elohim yang hidup, Yerusalem sorgawi, saudara. Tugas kita datang ke Yerusalem sorgawi, bukan Yerusalem yang ada persoalan-persoalan sampai sekarang ini di dunia. Kalau saudara mau pergi ke sana boleh. Tetapi tujuan kita, kalau kita semua dikumpulkan di sana, saya masih ingat tahun 2016 terakhir kami pergi. Mau masuk Yerusalem nggak bisa karena saya kan tidak mau pergi pada hari yang bukan hari raya. Saya pilih hari raya pada waktu itu saya dengan hari raya Sukkot. Karena kami masuk dari Mesir, begitu sampai kami lewat Tabah, lewat Elat, begitu sampai ke Yeriko, kami semua ditahan. Tidak boleh masuk, karena apa? Yerusalem tidak bisa dimasukin lagi. Kenapa? Bukan dia tertutup karena mobil sudah nggak bisa bergerak di dalamnya. Kasih keluar dulu yang ada masuk, baru kami yang belakangan boleh masuk kembali. Itu tahun 2016. Kalau sekarang semua sudah pada mengerti dan mau ke sana, kira-kira ada tempat nggak? Nggak ada tempat. Jadi tujuan kita bukan Yerusalem yang ada sekarang. Tujuan kita adalah apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12. Yerusalem sorgawi, saudara. Amin. Nah, untuk itu ada 7 langkah di sana. Dikatakan di sana 7 langkah. Dan pertama, kamu harus datang dulu ke Bukit Sion, ke kota Elohim yang hidup, Yerusalem sorgawi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Saudara harus berkumpul dengan malaikat-malaikat yang diutus oleh Bapa Yahweh. Seperti kita nyanyi Shalom Aleichem itu. Bukan kita sembarangan menerima roh. Oh sudah, kami didatangi beberapa orang hamba Tuhan di sini. Mereka bilang kami disuruh oleh Roh Kudus. Saya tanya, Roh Kudus yang mana? Ya, dapat kenyataan dari Roh Kudus. Saya tanya, Roh Kudus yang mana dulu? Mereka bingung, ya Roh Kudus katanya. Kalau saya tahu ada roh. Karena di dunia ini ada 2 jenis roh. Roh yang berdiam di tempat kudusnya, yaitu El Elyon, di tempat yang maha tinggi. Dan ada roh yang dicampakkan ke dunia. Kan ada 2 kan? Pemberontakan di surga terjadi, maka roh-roh itu ada 2. Ada roh yang ada tinggal di tempat yang maha tinggi, yang selalu kita sambut di dalam perayaan Sabat. Kita nyanyi menyambut kedatangan para utusan dari tempat yang maha tinggi. Kita nyanyi Shalom Aleichem, Malachei Hasharem, Malachei Elyon. Ya kan? Kita menyambut kedatangan para malaikat dari tempat yang maha tinggi. Jadi kalau saudara bernubuat mengatakan saudara terima roh dari mana, saya harus tahu dulu, saya bilang. Ya kami sudah bernubuat. Ya ingat, Matius pasal 7 juga, orang yang sudah bernubuat tetap diusir oleh Tuhan. Ada enggak? Ada. Karena mereka jahat, melakukan kejahatan. Istri orang dibawa lari, menjadi hamba Tuhan. Kan lucu.
Kita harus tahu. Tempatkan diri kita sesuai dengan rencana Bapa Yahweh. Kita penuh kekurangan, kita tidak luput daripada dosa. Benar. Kalau kita bertobat dan menjalankan kehidupan dengan benar, baru kita dapat dikatakan kita akan diterima oleh Yeshua HaMashiach. Ingat Matius pasal 7 ayat 20-an itu. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaanku kan. Kan diprotes. Tuhan, bukankah kami yang sudah melayani di sana? Bukankah kami yang sudah menumpangkan tangan ke atas orang sakit sembuh di dalam namamu? Oh, kami juga sudah bernubuat Tuhan. Orang yang bernubuat yang punya karunia roh kan. Jadi tidak semua. Harus kita tahu dulu dari mana arahnya, datangnya. Baru kita bisa terima. Jadi Pinehas melakukan itu untuk membela rencana Bapa Yahweh. Kalau kita masuk di dalam rencana Bapa Yahweh, membela kehormatan Bapa Yahweh. Apa yang kita hormati? Itu kebenaran. Kebenaran katakan beribadah hari Sabat, Anda berhari Minggu, bagaimana menghormati? Kan bukan menghormati itu. Melecehkan itu. Tadi kan dibaca. Yang melecehkan hari Sabat, apa diterima? Tidak. Kita perlu berbicara hal ini supaya kita maju di dalam Tuhan. Dan saya percaya perjanjian Bapa Yahweh itu ya dan amin. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah terlambat untuk memberi pertolongan kepada kita. Dia tahu kekurangan kita. Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Dan itu kami rasakan sampai saat ini. Walaupun kami juga banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi lambat atau tidak pernah terlambat pertolongannya. Dia datang dengan kasih-Nya tepat pada waktunya. Amin. Bapa Yahweh menyertai kita. Sebab itu, saudara, tidak usah takut. Terus dulu sedikit. Sehingga tidaklah Giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam kecemburuanku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Perjanjian Shalom. Saudara yang membela kehormatan Bapa Yahweh, melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun kita ini disebut model apa? Ingat, dia katakan, aku akan memberikan kepada mereka apa? Perjanjian Shalom. Perjanjian keselamatan, pendamaian. Kita menjadi utusan-utusan perjanjian Shalom. Kita bersyukur negara kita salah satu untuk menyapa bahagian dari itu ada Shalomnya. Dan itu tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada negara kita. Sebab itu biarlah saudara dan saya, mari kita melihat. Katakan kepada Bapak Yahweh hari ini. Kiranya kami boleh menjadi Pinehas-Pinehas. Imam-imam Pinehas. Untuk apa? Untuk membela kehormatan Bapak Yahweh. Yaitu menjalankan semua kebenaran firman Tuhan. Kalau yang salah kita katakan salah. Jangan kompromi. Ya. Sudah tahu salah, orang bilang benarkan. Sebab itu saya tiap hari Minggu nggak ada. Walaupun diundang sekarang saya nggak mau pergi. Nggak apa-apa kok. Bukan nanti kita harus berkhotbah di orang banyak baru kita hebat. Bukan. Saya bersyukur.
Mulai dari pandemi ini, kami mulai siaran langsung, tidak pernah terhenti dalam satu sabat. Terus. Walaupun hanya beberapa orang, tapi saya bersyukur sekarang ini ada yang mengikuti kita dari Pulau Sumba, ada yang mengikuti dari Bali, ada yang mengikuti kita dari Surabaya, dari Papua, dari Jawa Tengah, dari Palangkaraya, dari Kalimantan, dari Sumatera, sampai ke luar negeri pun hari ini ikut. Walaupun kakak saya yang ada di Amerika, sekarang ini 1:30 malam mereka. Nggak tidur dia. Hanya dengar khotbah. Tapi itu selalu dia minta, jangan lupa kirim sesudah ini, jangan lupa kirim lagi, karena waktu mereka berbeda. Waktu kita dengan mereka berbeda. Sebab itu saudara, kita patut bersyukur hari ini kita dipertemukan Tuhan, dilengkapi Tuhan dengan kelengkapan rohani. Amin. Maukah saudara mengatakan kepada Bapa Yahweh, jadikan kami Pinehas di akhir zaman. Untuk menghentikan murka Tuhan yang berlaku bagi umat Israel. Tadi pagi saya terlibat pembicaraan dengan anak-anak kami dan dia mengatakan, jadi gimana ini? Kita kan belum ketemu dengan orang Israel. Jangan kalau sudah, sampai sekarang ada di Jawa, mengumpulkan uang tiap itu mengumpulkan supaya bisa ke Israel. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Tapi jangan ikut. Para rabi-rabi itu yang juga masih salah kok. Menaruh, tulis besar-besar, YHWH. Tapi begitu dia baca Adonai. Berarti masih melecehkan nama Bapa Yahweh. Menyebutnya Hashem, nama itu. Kok nggak berani menyebutnya? Sedangkan firman Tuhan ini bilang, taruhkan namaku di atas umatku. Sebab itu di sini selalu kita semua, Yevarekah Yahweh Veyismereka. Itu kita menaruh nama Bapa Yahweh atas kehidupan umat Tuhan. Dan saya percaya janji Bapa Yahweh itu ya dan amin. Memberkati kita semua pada hari ini. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapa Yahweh, mari Engkau jadikan kami Pinehas di akhir masa. Kami tidak mau terlibat Bapa dengan apa yang dunia tawarkan. Walaupun dunia banyak menawarkan hal-hal yang tidak menyangkut rencanamu. Tetapi kami percaya. Kami diarahkan oleh-Mu pada setiap hari Sabat. Untuk kami beribadah yang benar. Untuk kami mengikuti apa yang terjadi di masa umat-Mu Israel pulang dari Babylon. Mereka membaca parasha yang mengarahkan kehidupan mereka kepada jalan kebenaran. Seperti pada hari ini, kami mendapatkan parasha yang ke-41 tentang Pinehas. Yang Engkau menjanjikan perjanjian damai kepada keturunan. Kami percaya kami pun mendapatkan jaminan ini. Karena kami melayani Engkau. Kami tidak ragu menyatakan kebenaran firman. Bukan karena nanti banyak orang mengikut kami bahwa kami berhasil. Tapi kami percaya yang kami kerjakan adalah sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Kami berdoa Bapa Yahweh untuk hari ini. Kiranya teman-teman kami, teman-teman sekerja kami yang sudah mengerti maksud-maksud rencana-Mu. Engkau datang kepada mereka supaya mereka terbuka masuk kepada akar Ibrani yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi menyalah-nyalahkan orang dengan pemanggilan nama yang mereka sendiri tidak mengerti kondisinya. Tetapi kami percaya Bapa,
Engkau adalah Bapa yang Maha mengasihi mereka, akan berbicara kepada mereka secara khusus. Bahwa namamu yang sebenarnya adalah Yahweh Elohim, orang Ibrani. Yahshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya dengan demikian tidak ada yang akan menyelewengkan lagi namamu ini, supaya mereka boleh masuk bersama-sama. Kiranya berkat-Mu turun atas kami pada hari ini, Bapa. Kunjungi satu persatu kehidupan kami, keluarga-keluarga kami, supaya mereka datang pada jalan kebenaran. Jangan Engkau biarkan kehidupan kami terlibat dengan kehidupan dosa dunia yang ada sekarang, supaya kami boleh masuk pada rencana-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Bisem Yahshua HaMashiach, Syarha Shalom, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua hari ini, karena kasih Bapak Yahweh itu luar biasa, terus menyertai kehidupan kami, dan Dia tidak membiarkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sambut firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan Etshaim, pohon kehidupan. Kita sambut dengan hadafar hakai dulu. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Asher natan lanu hadafar hakai bamasiak Yahshua. Kita akan nyanyikan bersama Etshaim. Hagedula le hagebura vehativeret vehanesa vehaho kiko basamayim uparetz kiko basamayim uparetz lekayawe hamalakan vehamit nasele Hagedula le hagebura vehativeret vehanesa vehaho kikol basamayim uparetz kikol basamayim uparetz lekayawe hamalakan vehamit nasele Romemu Yahweh Eloheinu Vehistanafu Lahayot Sani Lama Kasih Kimba Profetom Kehan Meyusha Su
Mari kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan acara kita. Kita mau berdoa untuk menerima berkat Bapa Yahweh. Kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapa Yahweh, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami tidak pernah membiarkan Engkau biarkan, melainkan tangan kasih-Mu selalu Engkau ulurkan memberi pertolongan sehingga kehidupan kami selalu masuk di dalam rencana-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Bapa itu jadikan kami seperti Pinehas di akhir zaman untuk menghentikan murka-Mu di tengah-tengah umat-Mu yang ada. Supaya mereka tidak masuk di dalam kehukuman, tetapi mereka masuk pada jalan kebenaran. Kami berdoa supaya bangsa Israel, mereka kembali menerima Bapa Yahweh Elohim, menyebut dengan benar, menyebut nama Bapa Yahweh, menyebut nama Yahshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat. Supaya dengan demikian kehidupan kami boleh sama-sama menerima berkat dan anugerah daripada-Mu. Tapi itu kekasih-kekasihku, tadakanlah tangan-Mu dan terimalah berkatnya. Yefarekah Yahweh feis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Yahweh panaf eleka fikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panaf eleka fiyasem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bisem Yahshua HaMashiach Shar HaShalom. Semua yang percaya katakan amin. Bapa Yahweh menyertai kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.